Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang Performance Implementation in HR Management atau implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Yang pertama adalah definisi kinerja. Menurut Bernardin dan Russell, 1993, kinerja adalah pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Lalu menurut Handoko, kinerja adalah proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Menurut Gibson, 1990, kinerja adalah seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Lalu ada garis besar arti kinerja. Menurut Bernardin, 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat dan perilaku. Lalu menurut Richard, 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam proses produksi itu. Lalu ada tingkat kinerja. Yang pertama adalah kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua adalah kinerja proses. Kinerja pada proses dalam menghasilkan produk atau pelayanan dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga ada kinerja individu. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Menurut Ramler dan Bryce, 1995. Selanjutnya ada konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut The Scriber dalam Kamus Bantam English Dictionary 1979 yang dikemukakan Prawiro Sentono 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari akar to perform, mempunyai beberapa entries. Yang pertama, melakukan, menjalankan, melaksanakan. 2. Memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Yang kedelapan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Selanjutnya adalah pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan. Yang pertama adalah strategi organisasi. Yang kedua pemasaran. Yang ketiga operasional. Yang keempat SDM. Dan yang kelima adalah keuangan. Selanjutnya ada indikator kinerja organisasi. 1. Performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. 2. Harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personel yang diukur, kinerjanya harus memahami metode dengan penjelasan minimal. 4. Hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. 6.
terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Lalu ada faktor peningkatan kinerja. Ada pendorong dan penghambat. Yang pertama adalah pendorong. 1. Audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. 2. Audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Lalu ada penghambat. 1. Masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. 2. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. 3. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang terakhir, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan dalam eksistensi perusahaan. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai akhir, dan kemungkinan video ini adalah video terakhir saya pada semester ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu support dengan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.